yang teman-teman masih belum tahu. Lalu jadi pendampingan individu kita ini hari ini akan fokus pada bagaimana perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi saya ingin memastikan satu, Pak Edwin itu sudah mengunduh dokumen 4 balik itu sendiri, kemudian kepala sekolah, guru dan murid itu sudah. Nah itu Kadin kalau sudah diunduh dibagi ke yang bersangkutan, kemudian diambil kemudian setelah itu nanti 1 minggu sebelum PI3 itu diusahakan sudah diambil tinggal tentang saja apa formatnya sama gampang. Kemudian yang kedua, mulai hari ini sudah mulai realisasi. Nah jadi itu harus benar-benar fokus kembali. Kemudian tahapan pada pendampingan hari ini itu ada 4. Yang pertama kita evaluasi dari setelah sekolah kita evaluasi dan refleksi tentang yang pertama lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua tentang perjalanan Edwin mulai dari 1.1 sampai 1.3. Yang ketiga rencana merintis komunitas praktisi. Baru yang keempat itu nanti rapat bersama kepala sekolah dan guru. Pak kepala sekolah sudah diberitahu ya? Sudah Pak. Guru sudah diberitahu ya? Baik. Nah di rapat itu nanti Pak Edwin, saya dulu yang akan menyampaikan preambul, kemudian saya pasrahkan ke Pak Edwin. Nah waktu penuh itu di Pak Edwin nanti. Jadi Pak Edwin memimpin rapat terlebih dahulu pengantar dan silakan kepala sekolah memberikan sambutan, barulah Pak Edwin presentasi, kemudian diskusi dengan kalimat-kalimat pembukaan, ya, kemudian Pak Edwin terakhir bisa memberikan kesimpulan, kemudian barulah di sesi paling akhir kita refleksi kegiatan. Nah kemudian dalam proses P2 ini jangan lupa Pak Edwin punya kewajiban untuk melaporkan kegiatan ini kepada kepala sekolah. Gimana strukturnya? Di cover itu laporan hasil diskusi kemudian temanya, kemudian judul apa, dan setelah itu tempat, tanggal, rangkuman dari sambutan kepala sekolah, kemudian hasil, kemudian di belakang nanti foto-foto detail, kemudian waktu lalu ada kertas-kertas dari teman-teman itu yang tertulis ditampilkan tulisan tangan. Nah itu dibuat rapat 2, DP juga dapat, kemudian dapat kepala sekolah untuk dokumen sekolah dan akreditasi. Sama dipakai ya, tidak harus sekarang. Jadi jangan lupa kalau bisa juga ada hadir dan kalau daftar-daftarnya berupa online atau di telepon, maka beberapa itu seperti kalau sudah ada ya baguslah. Nah jadi bagaimana sih perjalanan belajar di Kominfo itu menurut Pak? Baik Bapak, terima kasih Pak. Sebelumnya pesan-pesan saya terkait saya mempelajari mendalami materi tentang filosofis hingga dewantara seperti yang saya sudah alami. Saya merasa menjadi seorang guru yang baru, seperti seorang guru yang baru lahir kembali. Jadi saya memandang apa-apa yang saya lakukan itu haruslah yang utama itu adalah keberpihakan kepada murid. Apa-apa yang saya lakukan itu saya prioritaskan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan murid. Untuk Bapak harus ketahui bahwa saya selain guru mata pelajaran bahasa Inggris, saya juga sebagai wali kelas di kelas 6, dan ini adalah saya anggap masih anak-anak. Jadi mereka ini meskipun badannya sudah tinggi-tinggi, tetapi secara pola pikir masih senang bermain. Betul seperti yang diajarkan di kegiatan pendidikan guru penggerak bahwa memang sekolah ini sebagai sarana bermain. Tinggal mereka sebagai seorang guru mengarahkan ke hal-hal yang
Dan juga Pak Ali di kelas 16 di kelas yang saya bimbing seperti yang saya pelajari di modul 1.1 ini bahwa kita ini menuntun dan juga memenuhi kebutuhan anak, maka saya memfasilitasi segala kebutuhan anak, puluhan anak, kira-kira apa yang mereka butuhkan, kenyamanan kelas, dan menjadi mediator antara anak-anak dengan guru-guru mapel yang mungkin ada permasalahan. Jadi saya mediasi, saya pertemukan, saya cari tempat yang enak untuk mencari solusi sehingga anak-anak itu merasa terlayani dengan baik. Jadi seperti itu Pak. Baik, saya sangat berterima kasih Pak Cik sudah banyak dilakukan, banyak yang dilakukan, banyak perubahan, termasuk implikasinya kepada murid, kepada saudara pelajaran dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harap nanti bisa disampaikan ke guru-guru lain sehingga mereka bisa seperti Pak. Nah, saya juga membaca LMS Pak Edwin, saya sangat bersyukur punya TGP Pak Edwin yang super aktif, hasilnya bagus, kemudian prosesnya luar biasa, paling tinggi, kemudian tugas-tugas yang sifatnya harus disiplin, sifatnya video, kemudian PPT, kemudian PDF, itu sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan secara khusus apresiasi yang setinggi-tingginya, ini prestasi luar biasa dari Pak Edwin. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kembali sehingga benar-benar terlihat oleh kita dan oleh fasilitator, oleh instruktur sebagai insan pembelajar. Nah, Pak Edwin itu bagian awal kita cek evaluasi apa yang sudah dirasakan setelah. Nah, mari kita fokus pada lingkungan belajar di sekolah. Jadi bagaimana tentang lingkungan belajar secara spesifik menurut Pak Edwin di satu bulan terakhir, apa bentuk dukungan kepala sekolah dan guru yang paling Pak Edwin rasakan membantu dalam proses Pak Edwin belajar? Terima kasih Bapak. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, lingkungan belajar di tempat saya bekerja di SMA 2 Sumeneb ini, dukungan baik moral maupun fasilitas maupun juga dana sangat luar biasa sekali kami. Jadi di sini ada transisi ke kepemimpinan yang sebelumnya itu kepala sekolahnya Pak Abu Amin. Jadi sekarang Pak Abu Amin beliau sudah kembali ke SMA 1 Buto dan sekarang digantikan dengan kepala sekolah yang definitif, beliau Pak Sukarman. Dan di antara dua kepala sekolah ini dukungannya cukup luar biasa. Pak Abu Amin memberikan support yang maksimal kepada kami. Ada berempat di sini Pak Ali, CGP-nya baik itu waktu, juga memberikan masukan, tunjangan, nasihat, termasuk juga dukungan fasilitas dan juga dukungan dana. Dan juga untuk Pak Sukarman juga tidak kalah luar biasanya, sama-sama luar biasa. Pak Sukarman itu semuanya memfasilitasi, baik itu dukungan dana, masukan maupun saran dan lain-lain seperti yang Pak Ali lihat sekarang ini semuanya difasilitasi oleh Bapak Sukarman, baik itu pembuatan banner, konsumsi, pembuatan surat tugas, dan juga distribusi undangan kepada peserta pendampingan individual, kepada anak-anak, semuanya itu difasilitasi oleh kepala sekolah. Termasuk juga dukungan dari teman-teman guru. Teman-teman guru itu sangat luar biasa sekali, sangat mendukung. Mereka mensupport sekali, misalnya seperti kita mengundang bantuan seperti pengaturan kursi ini, mereka juga rekan-rekan guru juga membantu Pak Ali. Juga nanti di acara PI 2 teman-teman juga ikut berpartisipasi menjadi peserta diskusi, karena acaranya sekarang kan kita berdiskusi, kita mencari yang terbaik untuk sekolah kita, dan mereka sangat antusias. Terlihat dari kegiatan PI 2 yang telah dilaksanakan oleh Pak Hairil, Bu Titin, maupun juga Bu Rofi, dan sekarang ini teman-teman guru di SMA 2 Sumeneb itu antusiasme dan dukungannya sudah Respeknya bagus banget sekali. Nah, respek bagus, kepala sekolah bagus, kemudian mendukung memfasilitasi bahkan dengan dana ya. Tidak semua CGP loh Pak, betul ya.
sampaikan terima kasih saya kepada kepala sekolah, appreciate kepada Bapak Sudarman dan Pak Amin ya, luar biasa dukungannya. Ini artinya Pak Edwin harus semakin gigih nih, semangat, kemudian nanti jangan lupa tinggal baliknya kepada sekolah. Jadi sekolah sudah membiayai, jadi sekolah harus memberikan yang terbaik bagi Pak Edwin. Nah, dari semua dukungan itu barangkali nih ada celah, masih ada celah yang berupa hambatan, tantangan, entah dari siswa atau sebagai kecil guru atau dari sarana-prasarana kurang, apa ada tantangan apa? Baik, terima kasih Pak Ali. Tantangan yang selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah ketika saya melakukan pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah saya pelajari, Bapak. Jadi tantangan-tantangannya itu hanya tidak banyak, karena di kelas di SMA 29 di kelas 10 ini saya mengajar mungkin sekitar 380-an siswa, mungkin 300 ke atas. Dan ada beberapa kendala atau tantangan yang saya temui dan itu tidak begitu besar. Misalnya memang perlu kali kesepahaman dan kesamaan visi bagaimana cara mendidik anak itu. Dan saya jumpai memang ada beberapa bukan beberapa sih, ada 1 atau 2 wali murid yang masih untuk wali murid perlu diselaraskan visi kita, bahwa kita tujuannya memberikan pendidikan seperti ini, mengarahkan dan membimbing anak-anak itu semuanya lillahi ta'ala demi kebutuhan dan untuk pelayanan kepada anak-anak. Dan itu saya rasakan, dan itu tidak lama kali. Ada sekitar sekarang hari Rabu, 3 hari yang lalu, Bapak. 3 hari yang lalu, setelah satu jam saja. Ada seorang anak ini luar biasa pintar, Pak. Saya mendengar cerita Pak Ali kemarin yang ada yang kebutuhan khusus. Pak Ali lah ini dengan baik, dan ini juga mungkin termasuk itu. Mungkin dia itu secara bukan termasuk siswa yang inklusif, bukan, atau yang disabilitas, bukan. Tetapi anak ini punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak ada kesepahaman dan kesamaan visi dengan orang tua. Karena memang saya manusiawi, Bapak. Kita ini kan makhluk yang memiliki dengan berbagai macam ujian hidup. Dan ini kebetulan si wali murid ini hidupnya ini dengan orang tuanya, dengan bapaknya ini bisa jarak, dia broken. Ya, anak ini kita, Bapak. Saya sangat menyayangkan kalau seandainya anak ini sampai ada masalah di akademisnya. Saya kemarin datang, saya menginisiasi, saya tanya ke anak-anak, kemana ini anak ini? Ternyata tidak masuk, Pak, sudah alfa selama 3 minggu, hampir 1 semester ini. Ini kan baru berjalan semester 2 ini. Jadi saya menginisiasi untuk mengajak wali kelasnya, karena saya bukan wali kelasnya. Saya mengajak, ayo kita main ke rumahnya, sholat asar kita ke sana. Dan ketika saya sudah ngobrol, respon ibu ini kayak kurang gimana ya? Saya ceritakan anak ibu ini luar biasa. Kurang perhatian lah. Begini, Pak. Padahal kalau dilihat ini ibunya ini berpendidikan, sekolahnya juga di universitas yang mungkin Pak Ali dengan saya mungkin cita-cita kan. Saya tidak sebutkan kampusnya lama banget. Masa ibu anak ibu seperti ibu, kampus saya dulu cita-cita ke kampus itu, cuma saya karena tidak lolos ke SNMPTN-nya. Jadi itu Pak Ali, kendala-kendala seperti itu. Dan saya baru tadi malam saya WA anaknya yang itu besok masuk ya, padahal saya bukan wali kelasnya. Tentang 1, ini ada apa? Tadi saya tanya lagi, ternyata anaknya nggak masuk lagi. Dan itulah tantangan. Jadi saya perlu lagi untuk datang ke rumahnya untuk menyamakan visi, karena kakaknya sudah berhenti sekolah, Pak. Kakaknya berhenti sekolah di SMA Kaliakan, SMA 1 Kaliakan, putus sekolah dan eman, Pak. Jadi saya mungkin kalau seandainya saya hari ini melakukan pretest dalamnya untuk sudah guru penggerak dan tugas saya, kewajiban saya mungkin habis sholat isya silaturahmi, apakah betul anaknya ini sakit atau adakah kendala lain seperti itu, Pak. Silakan. Jadi itu sekaligus upaya ya untuk menghadapi tantangan. Jadi Pak Edwin sudah ke rumahnya ya, sudah berkomunikasi, itu sangat luar biasa ya. Jadi bentuk-bentuk bagaimana membantu siswa kembali belajar.
tepat waktu, kemudian apa yang perlu Pak Edwin tingkatkan lagi? Baik Pak, kalau untuk ke saya pribadi, saya mungkin lebih pandai-pandai lagi mengatur waktu Bapak. Jadi saya lebih pandai lagi mengatur waktu karena kesibukan saya Bapak, saya masuk dari jam 6.45 mulai masuk start ngajar sampai jam 3. Setelah itu saya mungkin ada tugas-tugas lain, sudah jadi pengurus MGMP dan juga sebagai wali kelas di kelas 10-6. Jadi untuk saya pribadi saya lebih mengatur waktu lagi karena memang harus selaras dan seimbang. Tidak bisa kita langsung mengutamakan yang ini lalu berlebihan di sisi lain juga mungkin akan gagal. Untuk saya keluar mungkin saya akan menggagas dan menginisiasi suatu kegiatan atau seperti yang di modul 1.4 ini saya ingin menggagas sebuah komunitas praktisi kepada rekan-rekan. Jadi keresahan-keresahan yang berangkat dari permasalahan yang dijumpai di sekolah itu kira-kira apa untuk dicarikan solusinya bersama. Baik, lanjut ya Pak Edwin. Jadi kita sudah menangkap apa yang akan menjadi masyarakat atau peningkatan Pak Edwin. Kita di secara spesifik fokus di 1.1, 1.2 dan 1.3. Menurut Pak Edwin, di ketiga modul itu esensinya Pak Edwin dapat apa? Baik Bapak. Esensi dari filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga dari nilai dan peran guru penggerak dan juga visi dari guru penggerak adalah esensi yang saya peroleh bahwa apa-apa yang kita lakukan itu seyogianya harus bertujuan kepada anak-anak. Kita mempelajari bahwa filosofis dari Ki Hajar Dewantara dari menuntun dan membimbing anak, terus juga di nilai dan peran guru penggerak, semuanya itu kita lakukan hanya untuk diri anak. Sedangkan visi dari guru penggerak itu sendiri adalah bagaimana menciptakan profil pelajar penghasilan. Jadi dapat disebutkan esensi dari ketiga modul ini adalah bagaimana menjadi guru yang terbaik yang dapat melayani anak secara maksimal. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Pak Edwin, ini khusus di kelas Pak Edwin nih, ataupun kelas lain yang Edwin ajar. Dari ketiga modul itu yang sudah benar-benar diimplementasikan dan Pak Edwin itu sudah floor senang menerapkan itu apa? Kalau yang saya benar-benar laksanakan karena ini antara modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3 ini saling berkaitan, saya sudah laksanakan semua Bapak, dan itu saya dokumentasikan dalam bentuk aksi nyata. Baik itu bagaimana saya sebagai seorang guru yang menunjuk anak-anak, saya dokumentasikan, saya langsung terapkan. Jadi tidak usah menunggu selesainya modul 1 ini, tetapi modul 1.1 saya oleh, langsung saya eksekusi. Bagaimana saya menciptakan atau memenuhi kebutuhan anak, menuntun anak, saya siapkan buat kelas yang senyaman mungkin. Terus juga di modul 1.2 saya sebagai guru, bagaimana saya berperan sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, bahwa saya jadi bisa mengajari teman-teman, bukan mengajari setelah itu berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru. Kira-kira apa yang tidak dapat dimengerti oleh rekan-rekan guru saya bagikan, sama seperti cara membuat Google Site dan lain-lain saya bagikan. Sedangkan untuk visi guru penggerak modul 1.3 saya sudah terapkan di kelas-kelas itu, bagaimana saya bisa mewujudkan, setidaknya saya mulai dari langkah kecil untuk mewujudkan profil pelajar penghasilan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan agar anak-anak ini dapat menjadi siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan seterusnya sesuai dengan profil pelajar penghasilan. Baik, apa sudah ada perubahan yang dialami oleh anak-anak setelah Pak Edwin? Kemudian bagaimana respon anak-anak pada Pak Edwin dengan adanya perubahan? Baik Bapak, terima kasih Bapak. Terkait ini Bapak, terkait kebiasaan-kebiasaan, respon anak-anak itu sungguh luar biasa. Dari yang awalnya sekedar Bapak Ali ketahui, saya melakukan kebiasaan-kebiasaan positif kepada anak-anak itu dengan cara mengajak anak-anak yang awalnya dari anak saya sendiri dari kelas 6 untuk sholat di masjid di selatan, karena di sini udah full banget, full mereka akan free. Jadi saya rasa kalau seandainya saya sholat di masjid sekolah ini, karena mereka akan free, ini masalah kehusukan mungkin kurang maksimal. Kalau di sana kan tempat duduknya kan banyak dan Itu boleh kan? boleh. Jadi saya sering
2, kelas 3, banyak semua. Jadi saya nanti akan berpikir ini nanti akan membutuhkan polemik atau permasalahan lain, implikasi lain. Karena anak-anak itu kan kadang nggak bisa kontrol, atau hati-hatilah kita sebagai guru. Iya. Jadi jaga-jaga. Nanti yang ikut saya, anak-anak itu silahkan membawa kartu pelajar yang seperti Pak Ali sarankan, pakai kartu. Kita pakai kartu pelajar, seperti itu. Jadi kartu pelajarnya itu langsung diserahkan ke satpam sebelum keluar. Jadi kalau seandainya ada anak yang belum kembali setelah Di cross check ya siapa yang masih kartu pelajarnya masih ada yang bisa diserahkan. Itu Pak Ali yang saya rasakan. Terus juga kepada anak-anak di kelas di kegiatan pembelajaran banyak hal luar biasa sekali. Saya memang benar-benar mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya ingin menjadi admin yang baru, jadi guru yang baru mungkin tidak bisa 100% ini. Oke lah, saya anggap 75% saya anggap itu sudah pencapaian yang luar biasa menurut saya. Jadi banyak sekali problematika di dinamika sebenarnya gitu. Dinamika ketika ada permasalahan di kelas, saya ada sebutkan kelasnya, ada anak selain yang kemarin itu Pak, ada anak yang sampai berminggu-minggu nggak masuk, hampir 1 bulan, alfa semua. Ini ada apa? Anak ini di semester 1 ini nggak ada masalah, tetapi kok di semester 2 ini kok nggak masuk sama sekali. Saya tanya teman-temannya, apa tak dia masuk? Bukan yang kemarin ini, jadi yang tadi ya, beda. Dan akhirnya saya tidak yakin anak ini pasti ada masalah yang berat sampai dia memutuskan tanpa terus. Kan eman-eman Pak, dia sudah membayar uang pembangunan. Akhirnya saya berinisiatif, saya bukan balik kelasnya, saya berinisiatif, saya minta nomornya anaknya. Jadi saya tawarkan, saya tanyakan dari hati-hati kira-kira ada masalah apa. Dan anak tersebut curhat panjang lebar. Curhatnya itu tidak sepanjang lebar kepada wali kelasnya, karena memang kita seperti yang Pak Ali dan Pak Fasilitator Agus paparkan, bagaimana kita menentukan institusi dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, bahwa yang mengalami masalah seperti itu bukan kamu saja, banyak nak, tetapi kita harus cari solusi bersama. Akhirnya anak yang terus mau berhenti Pak, bahkan ke SMA kalian, ke SMA 1, ke SMA Muhammadiyah, itu sudah mau mengajukan pindah. Kan berarti masalahnya kronis. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya ngomong dengan aplikasi dengan bapaknya, dengan anaknya, gimana kalau kamu pindah ke kelas saya ngomong ke lokasi kurikulum. Jadi ada beberapa hal, karena memang ini anak memiliki trauma atau segala macam yang saya tawarkan. Dan alhamdulillah sama Pak lokasi kurikulum waktu sudah usul di ACC Pak. Akhirnya mau pindah nggak ke kelas yang tulisan, enak ada kipas, bahkan ada panci. Saya siapkan panci listrik, kan ini pulangnya sore. Jadi kalau kamu lapar, kamu bawa mie, masak sendiri ya Pak. Saya siapkan ini kepentingan kamu, demi kepentingan kamu, silahkan ini saya berikan. Dan anak itu Pak sudah masuk, orang begitu Pak. Saya bahagia sekali. Ada fotonya, saya ada fotonya. Nah itu bentuk bagaimana benar-benar berpihak. Jadi menghamba kepada murid jangan diartikan parsial, bahwa menghamba itu paham kebutuhannya, melayani sesuai kebutuhan, kita memosisikan diri ada pada dia, bukan pada kita. Jadi seolah-olah kita yang mengalami itu, sehingga kita tawarkan. Baik, Petin, luar biasa, saya apresiasi itu tidak banyak dilakukan oleh guru, sangat luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Petin ini setelah titik 1 sampai titik 3 belajar diimplementasikan di kelas? Gimana perasaan? Perasaan saya Pak, sungguh saya merasa bersyukur sekali Pak. Saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Memang ada kalanya semangat saya bawa gitu ya. Kalau kita lagi ada tugas ini, SKP segala macam tugas universitas itu yang luar biasa. Kalau saya mengajar di kelas itu saya anggap bermain. Anak-anak bermain dengan saya juga bermain dengan anak-anak, dapat ilmu anak-anak itu. Jadi sama-sama enjoy. Tetapi di sisi lain saya sebagai guru saya punya tanggung jawab yang lain. Masih satu SKP, pajak dan lain-lain itu memang menyita waktu dan pikiran. Jadi ya saya sebagai guru, selain saya sebagai guru yang harus belajar, juga sebagai guru yang memiliki tugas administrasi dan juga sebagai pembelajar di pendidikan guru penggerak, ya saya harus pintar-pintar Bapak
mengatur irama dan mood saya. Kayak kemarin saya sudah lagi di level down-downnya, saya dari anak-anak saya. Jadi saya sama murid-murid, yuk camping yuk kemana? Siap. Camping atau senang-senang kita mandi di laut semalam suntuk itu. Ya itu Pak, kita harus ada. Iya, iya. Jadi kalau kelas Pak Edwin itu sudah ada komunikasi bagus, sudah dengan saya yakin anak itu bisa, begitu ya, mengajar temannya. Misalnya saya punya pemikiran begini, pada materi tertentu, di materi tertentu, misalnya listening, jadi anak-anak satu memberikan berbicara, yang speaking, yang lain listening, kemudian mungkin satu membaca poem, puisi, lainnya writing, atau suatu ketika mereka diberi presentation, kemudian yang lainnya itu tidak diam, tapi mereka mendisiplin kayak lakukan apa saja, itu keren Pak, betul luar biasa. Nanti saya gambarkan kalau di kelas saya itu kelas 5 SD ada program SMS, siswa mengajar siswa. Jadi misalnya saya di PKN tentang gotong royong, anak ini yang satu, saya minta kamu cari contoh gotong royong, ceritakan apa yang ditemukan tentang gotong royong di rumah, ceritakan di rumah. Meskipun itu saya bangga karena audien anak-anak lain yang mendengar tahu pengalaman langsung dia. Terus saya gilir, hampir semua anak sudah pernah mengajar selain program dari WMS ya, apa itu? Wali murid mengajar siswa. Jadi saya punya program wali murid mengajar siswa yang otomatis ada anaknya di dalam. Tetapi dia sebagai guru di literasi, dia akan mengajar. Kemarin tukang jahit Pak, dia menjahit, ngajar di kelas. Yang diajari apa? Mengukur, lebar badan, ini itu sudah masuk literasi numerasi. Ada kemarin sebelumnya ada pegawai Dukcapil, dia ngajar bagaimana menjadi warga negara yang baik, mengurus KTP, alurnya, kode-kode KTP saya baru tahu hari ini. Saya saja baru tahu bahwa kode KTP itu diketahui dari nomornya dia laki-laki atau perempuan dari tanggal lahirnya. Ternyata setelah G+40 itu saya baru tahu. Nah itu literasi kewarganegaraan. Itu sudah saya terapkan. Nah, itu sangat luar biasa kalau anak-anak yang potensinya bagus di kelas diberi panggung, diberi kesempatan mereka mengajar tentang reading, kemudian explain, menjelaskan, entah dia itu membaca puisi, kemudian lainnya itu memperosakan, misalnya. Sehingga Pak Edwin itu sangat luar biasa. Saya kelas juga begini Pak, pernah ngadakan pemilu di kelas Pak. Pemilihan umum tetapi tingkat RW. Mulai dari pembentukan panitia, kemudian kepala desa, sampai pemungutan suara, semua petugasnya anak-anak. Yang jadi anggota RW, yang jadi anggota di situ, kepala sekolah saya undang. Guru yang tidak ngajar saya undang sebagai peserta. Saya juga sebagai peserta. Panitianya apa ya? Dari panitia pencoblosan, penghitungan, pengumuman, rapat panitia, pengumuman pemenang, sampai kepada pidato RW itu yang terpilih. Dan itu tidak disetting siapa yang terpilih, terserah. Itu sangat luar biasa. Kita sediakan kotak suara, kita sediakan gini-gini. Kerja. Sudah saya hidupkan. Dan kepala sekolah ya biar tahu bahwa anak-anak tidak harus karena saya menjelaskan, mereka juga berpraktik di situ tentang bagaimana pengambilan keputusan bersama. Nah, baik Pak Edwin sudah sangat bagus, luar biasa. Mungkin ada yang akan dilakukan selanjutnya agar apa ya lebih baik lagi dan menjadi contoh bagi kelas yang lain. Pak Edwin sudah melakukan yang baik. Kira-kira apa yang perlu dicontoh oleh orang lain? Baik Pak, dari Pak Edwin. Baik, terima kasih Pak Ali. Kira-kira nanti yang perlu saya bagikan terkait yang saya bagikan sebagai seorang wali kelas agar dapat ditiru oleh rekan-rekan wali kelas yang lain, khususnya wali kelas Pak Ali. Saya juga sebenarnya bukan 100% ide saya juga ATM, amati dan verifikasi dari
guru yang lain yang sudah berhasil di tahun sebelumnya dan sekarang dia juga menjadi wali kelas. Saya ingin membagikan praktik baik itu sedikit dimodifikasi. Saya membuat sebuah dan saya juga mengambil ilmu dari rekan-rekan CGP yang lain. Saya membuat kelompok kecil di kelas saya dan saya juga ambil dari ilmunya Pak Ali yang siswa mengajar siswa gitu. Jadi di kelas saya Pak Ali ada 8 kelompok Pak Ali. Ada 8 kelompok. 8 kelompok ini masing-masing diketuai oleh siswa yang saya pilih dan saya tunjuk dengan beberapa kriteria dan mereka silahkan memilih circle-nya sendiri yang teman-temannya yang sefrekuensi dan mereka teman-teman ketua-ketua ini atau siapa yang ditunjuk oleh ketua nanti saling berbagi ilmu. Sama seperti yang Pak Ali. Cuma kalau ini kan tidak berdiri di depan kelas. Mereka membuat kelompok kecil, membuat komunitas-komunitas kecil, saling share ilmu. Apabila ada dijumpai permasalahan, mereka saling berbagi ilmu dan mereka ada grup WA-nya sendiri yang ketua-ketua ini. Dan di anggota juga ada ketua-ketua yang ada grup WA-nya sendiri. Dan alhamdulillah Pak Ali setelah kegiatan seperti itu sampai sekarang ini apabila ada tugas ataupun ada pembelajaran mereka itu rata-rata tidak memiliki tanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua mereka itu sangat aktif di kelas dan hampir tidak ada masalah. Sedangkan saya sebagai guru juga sebagai wali kelas, saya menjumpai di kelas-kelas yang lain itu masih ada ketertinggalan itu Pak Ali. Dan ini ingin saya bagikan ke rekan-rekan guru yang lain agar setidaknya dapat melihat dan apabila cocok atau sesuai silahkan di ATM-kan juga. Jadi saya juga ini bukan 100% ide saya mencoba dari ide yang Ali, dari Andi Lala dan juga dari Budi. Jadi dari 3 guru ini, dari Pak Ali, Pak Andi Lala dan Bu Budi saya komunikasikan dari Pak. Baik, kita fokus ya. Yang ketiga tentang bagaimana membangun komunitas advokasi. Sebagaimana di Lokakarya 1 sudah dipetakan di situ. Ya, insya Allah masih ingat sampai itu di komunitas praktisi perannya apa dan sebagainya. Nah, kita kalau flashback di situ sampai sekarang membangun komunitas praktisi apa sejauh mana peran Pak itu di sana. Saya begini dulu Pak. Monggo saya komunitas praktisi yang seperti Pak Adi tawarkan kepada kami calon guru penggerak bahwa kami berangkat dari guru-guru yang memiliki keresahan yang sama. Kita memiliki permasalahan yang kurang lebih sama di kelas, di lingkungan sekolah dan ingin mencari yang solusi yang terbaik atau jalan keluar bersama-sama. Dan saya berinisiasi, sebenarnya sudah ada grup WA-nya. Nama grup WA-nya Wali Kelas 10 Pak Ali. Wali Kelas 10. Tapi ya di sana cuma hampir di grup WA itu tidak begitu banyak ada aktivitas yang mencolok di sana sehingga saya berangkat dari situ dan juga berangkat dari permasalahan-permasalahan yang saya jumpai di kelas-kelas ketika saya sebagai guru. Saya ingin menginisiasi sebuah komunitas praktisi namanya komunitas praktisi Wali Kelas Madar. Kopi Walas, komunitas praktisi wali kelas. Jadi komunitas praktisi wali kelas ini untuk sementara dari langkah kecil dulu Pak Ali, saya tidak bisa muluk-muluk ke wali kelas di kelas 11 dan 12. Jadi saya yang kelas 10 dulu, nanti mungkin apabila ada keberhasilan di sana, mungkin juga nanti rekan-rekan di wali kelas 10 ini sudah baku Pak. Iya Pak, sudah ada. Secara resmi enggak? Belum Pak. Kenapa kok nggak kopi lain? Apa itu Pak? Kopi lain. Kopi like. Ibu Pak. Betul Pak. Jadi maknanya kan suka lain. Betul Pak. Kopi lain. Berarti saya suka kopi. Betul. Artinya dengan suka kopi kita ngumpul membahas tentang itu. Padahal like itu kan wali kelas. Wali kelas ya betul Pak. Jadi ada makna diksi, ada makna kata. Secara semantik dia sebagai akronim juga maksudnya. Itu hanya saran. Ya, langsung Pak. Kopi lain Pak. Ya. Jadi ya itu Pak Ali.
Kenapa saya menggagas itu? Karena saya juga sebenarnya sebagai guru, saya juga sebagai wali kelas. Di kelas saya bukan miskin permasalahan, juga banyak sekali permasalahan kali. Jadi di kelas-kelas yang lain juga saya jumpai. Cuma saya mungkin karena saya dengan anak-anak itu ada kedekatan emosional. Kalau ada apa-apa itu bercanda, saya memposisikan sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau juga. Jadi kita harus pintar-pintar komunikasi. Dan saya alhamdulillah mengatasi ada anak yang sampai 2 bulan masuk di kelas saya Pak, karena kecelakaan, patah, dan habis itu setelah patah ternyata masuk sebentar kecelakaan lagi, patahnya kesilur lagi, dan itu permasalahan banyak. Dari permasalahan itu saya mengenal bagaimana kalau kita ngumpul-ngumpul wali kelas ini, kalau ada masalah saling berbagi praktik baik, bagaimana cara mengatasi masalah anak-anak yang seperti ini permasalahannya kan beragam masalahnya. Ini senada dengan di sekolah saya. Di sekolah saya ada komunitas praktisi guru-guru gerakan. Saya juga mengusulkan, kebetulan saya juga peran di sana, mengusulkan tentang bagaimana menelisik kekurangan pembelajaran kita di kelas. Misalnya dari hasil pembelajaran, dan motivasinya rendah misalnya, alat peraga dari guru yang minimalis, metode model yang maksimal, maka persoalan-persoalan ini kita identifikasi, kita buatkan daftarnya, kemudian guru tersebut diminta analisis, kemudian selanjutnya dia akan melakukan penelitian tindakan yang sederhana tindakan itu. Kalau sudah jadi nanti kedepannya saya akan mendapatkan materi bagaimana membuat buku dari PTK yang sudah nanti hasilnya akan buat. Pertama hasil penelitiannya, yang kedua buku dan hasil penelitiannya, karena membuat buku dari PTK itu sangat gampang dengan teknik pensil, konversi, kemudian parafrase. Dan saya hari ini juga sedang melakukan membukukan dari kategori bawah, yaitu materi cerdas dengan alat peraga itu. Nah, baik Eric itu sangat bagus karena wali kelas bisa tahu kekurangan yang ada di dalam, digagas sampai kepada itu sangat luar biasa. Adakah tantangan selama membuat pemilah itu? Tantangan pasti ada Pak. Tantangan dalam menggagas komunikasi ini mungkin masih ada ketidaksesuaian dengan rekan-rekan yang masih belum terlibat tentang pendidikan guru penggerak ini. Jadi memang harus disamakan persepsinya. Kalau tidak sepemahaman kayaknya mungkin susah untuk menemukan titik temu. Dan juga permasalahan tantangan yang lainnya mungkin juga dari wali murid. Kalau dari sekolah sebenarnya nggak ada masalah, cuma tantangan-tantangannya itu kita berdinamika, ada masalah-masalah yang dijumpai dari luar itu, dan saya anggap itu wajar banget, wajar sekali. Cuma itu aja tadi, kita perlu sepemahaman bahwa kita itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun kepada anak satu atau bukan mungkin masalahnya kan di satu kelas itu paling ada hanya 1 sampai 2 anak saja. Tapi itu kan juga murid kita juga, anak kita juga, dan kita harus memberikan pelayanan. Itu kan. Jadi tetap saya ingatkan, saya garis bawahi bahwa komunitas praktisi endemnya itu adalah hasil pelajaran dari jangan sampai membuat komunitas praktisi isinya menjadi hobi gurunya. Kalau kita mancing, jadi komunitas praktisi, artinya pemancing guru-guru jadi pemancing semua. Ini kapan kita akan main layangan, main catur? Guru punya keresahan bersama karena tidak bisa main catur di sekolah. Dia itu mencari komunitas pecatur main di luar sekolah. Nah, ingat-ingat ya, itu komunitas juga ya, dan praktisi juga, karena guru. Nah, komunitas praktisi yang dimaksud dalam PGP ini warga sekolah yang berupa guru dan tenaga kependidikan khususnya guru yang memiliki keresahan bersama yang memikirkan hasil belajar anak di kelas. Hati-hati. Jadi kalau ada masalah, kan kita bisa berubah. Ada masalah anak. Satu saja bermasalah, bercerita kepada yang lain, karena jangan punya solusi. Betul. Itu jangan salah ya, komunitas praktisi. Jangan sampai saya sudah bangun komunitas praktisi, saya itu loh ketua MGMP. MGMP masalahnya kan kompleks, banyak yang ditangani, bukan hanya anak saja, termasuk bagaimana kesejahteraan gurunya,
Baik Patrick, saya rasa